katekese pada kesempatan ini. Jadi tema katekese yang akan saya bawakan pada kesempatan ini adalah pentingnya keterlibatan umat dalam perayaan Ekaristi. Tema ini pertama-tama ingin mengajak kita untuk bisa memaknai Ekaristi dalam seluruh kehidupan kita sehari-hari. Karena Ekaristi merupakan perayaan liturgis gereja yang resmi, yang mempersatukan umat dengan Kristus. Dalam Ekaristi juga kita menerima Kristus sendiri yang sungguh-sungguh hadir dalam rupa roti dan anggur. Maka untuk memulai katekesi ini, marilah kita bersatu hati dan mengarahkan seluruh pikiran kita kepada Tuhan dalam katekesi ini dengan menyanyikan lagu pembuka. Ekaristi sakramen Maha Kudus, tubuh Tuhan dalam rupa roti. Oh santapa rezeki umat Allah yang berjalan menuju ke surga. Para kudus serta para malaikat mengaturkan bagi penuh hormat. Tiap hari Yesus kunjungi kami, menghidangkan tubuh dan darahnya. Dalam nama Bapa, Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Maha Pengasih dan Penyayang, kami aturkan kehadirat-Mu atas segala berkat dan penyertaan-Mu kepada kami, sehingga saat ini kami bisa berkumpul di tempat ini untuk melaksanakan katekesi yang bertema pentingnya keterlibatan umat dalam perayaan Ekaristi. Semoga dengan katekesi ini Engkau dapat menerangi akal budi dan hati kami masing-masing, agar kami mampu menyadari kasih-Mu. Curahkanlah Roh Kudus-Mu ke dalam diri kami, agar kami terbuka terhadap sabda-Mu dan semakin memahami Ekaristi sebagai sakramen hidup sehari-hari. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Baik, terima kasih. Marilah kita sama-sama mendalami situasi konkret. Saya meminta salah satu dari kita untuk membacakan cerita. Pesan dari kursi paling belakang. Di sebuah paroki yang cukup aktif, hiduplah Pak Thomas. Ia adalah umat yang rajin, yang hampir tidak pernah melewatkan misa hari Minggu. Namun, Pak Thomas memiliki kebiasaan. Ia selalu duduk di kursi yang paling belakang, jarang bernyanyi, suaranya pelan saat menjawab dialog liturgi, dan matanya sering mengantuk saat homili. Bagi Pak Thomas, Ekaristi adalah kewajiban yang harus ditunaikan. Datang, duduk, dengar, komuni, lalu pulang. Yang penting kan Romo sudah mendoakan saya. Suatu hari, paroki mengadakan katekesi umat bertema Ekaristi. Pesta iman kita katekis. Ibu Maria mulai sesi dengan pertanyaan unik. Apa jadinya jika ada pesta ulang tahun, tapi semua tamu undangan hanya duduk dan diam melipat tangan dan membiarkan yang ulang tahun sibuk sendiri? Pak Thomas tertegun. Ekaristi bukan pertunjukan teater di mana pastor adalah aktor dan kita penonton. Lanjut Ibu Maria. Ekaristi adalah partisipasi aktif dan penuh. Kita adalah tubuh mistik Kristus saat kita menjawab amin. Saat kita bernyanyi, saat kita sedang terlibat dalam persembahan diri bersama Kristus kepada Bapa. Pak Thomas mulai merenung. Selama ini ia merasa hadir secara fisik tapi absen secara hati dan tindakan. Minggu berikutnya, Pak Thomas meneruskan lebih maju. Saat lagu pembukaan, ia berusaha bernyanyi meskipun suaranya tidak merdu. Saat bacaan kitab suci, ia berusaha mendengarkan dengan serius, bukan sekedar lewat. Momen terakhirnya adalah saat doa syukur agung. Ia tidak hanya menunduk, tetapi menyatukan niat, kesulitan hidup dan rasa syukurnya bersama roti dan anggur yang dipersembahkan di atas altar. Saat tiba giliran komuni, jawaban amin yang diucapkan
terasa lebih dalam sebuah jawaban iman yang sesungguhnya, bukan sekedar formalitas. Saat lagu penutup, Thomas merasa berbeda. Ia tidak merasa lelah seperti biasanya. Ia merasa damai dan terhubung. Ia mengerti bahwa ia tidak sekedar menonton misa, tapi menjadi bagian dari Ekaristi itu sendiri. Setelah misa, ia menyapa umat di sekitarnya dengan senyuman yang tulus. Pak Thomas menyadari bahwa keterlibatan aktif dalam Ekaristi adalah sumber kekuatan rohani yang sesungguhnya yang mengubah hidupnya dari seorang pengamat menjadi pelaku iman. Baik, terima kasih kepada Milan yang telah membacakan ceritanya. Setelah membacakan cerita tadi, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan pengalaman untuk saudara-saudara semua. Baik, pertanyaan pertama. Setelah kita mendengarkan bersama cerita tersebut, bagaimana perasaan saudara-saudari tentang cerita di atas? Berdasarkan cerita tadi, yang terkesan menurut saya bahwa di sini Pak Thomas tadi itu karena berdasarkan katekis yang dibawakan oleh Ibu siapa tadi? Ibu Maria. Ibu Maria tadi, di situ menyadarkan dia bahwa ketika kita mengikuti perayaan Ekaristi, di sini kita bukan hanya menghadirkan diri saja, tetapi di sini kita harus berperan secara aktif. Jadi berperan secara aktif di sini kita harus menyatukan hati dan pikiran kita, dan di sini juga kita dituntut untuk bisa menjawab dialog-dialog dalam liturgi, dan di sini juga itu menandakan bahwa kita betul-betul hadir dan berpartisipasi secara aktif dalam perayaan Ekaristi. Baik, terima kasih kepada saudara ini. Mungkin ada teman-teman yang lain. Baik, kalau tidak ada, kita pertanyaan kedua. Kira-kira apa pesan dan kesan yang ingin kita petik dari cerita tersebut? Baik, teman-teman. Baik, dari saya, pesan yang bisa kita petik adalah Ekaristi bukan sekedar kewajiban mingguan, tetapi sebuah perjamuan pribadi dengan Kristus. Kehadiran fisik saja tidak cukup jika hati dan pikiran kita tidak terlibat. Jika kita ikut bernyanyi, menjawab doa, mendengarkan sabda dengan sungguh, dan mempersembahkan hidup kita bersama roti dan anggur, disitulah iman menjadi hidup. Dari cerita kita mengingatkan kita bahwa kita itu bukan hanya sebagai penonton saat misa, tetapi bagian dari perayaan itu sendiri. Karena tubuh Kristus yang aktif itu adalah ketika kita dengan sungguh-sungguh merayakan Ekaristi itu. Baik, terima kasih. Baik, pertanyaan yang ketiga. Untuk kita mempunyai pengalaman yang setara dengan cerita di atas, baik sekali kalau kita sharingkan pengalaman kita. Mungkin ada pengalaman dari teman-teman yang berkaitan dengan cerita di atas. Kalau dari saya, berdasarkan cerita tadi itu, saya bisa mengaitkan itu dengan pengalaman pribadi saya, bahwa yang pertama, mungkin waktu SMP, ya karena di sini kan kita tidak mengerti apa makna dari kita mengikuti perayaan Ekaristi yang sesungguhnya. Jadi pada waktu itu saya itu hanya hadir dan betul-betul hanya untuk memenuhi permintaan, bahwa karena kami dulu itu di sekolah swasta, jadi diwajibkan kepada kami semua setiap hari Minggu itu harus hadir dalam perayaan Ekaristi atau mengikuti misa setiap hari Minggu. Jadi pada waktu itu karena memang saya betul-betul belum mengerti apa makna sesungguhnya kita hadir dalam perayaan Ekaristi itu. Jadi di situ saya juga belum bisa merasakan kehadiran Tuhan di dalam hidup saya. Mungkin pada pas waktu SMA, mulai dari situ sudah saya bisa menyadari bahwa betapa pentingnya ketika kita dalam perayaan Ekaristi kita harus bisa berpartisipasi secara aktif di sini, yang mana dalam artian bahwa hati dan pikiran kita itu harus bisa hati dan pikiran kita itu harus berada dalam, misalkan ketika kita mengikuti misa, jadi di situ bukan hanya badan saja yang ada di situ, tapi hati dan pikiran kita juga harus ada, dalam artian bahwa kita harus
Ekaristi dengan harapan seluruh umat dapat memahami dan mengikuti perayaan Ekaristi sebagai persekutuan Roh Kudus yang hadir dalam perjamuan yang dipersembahkan kepada Allah. Kita juga sebagai seorang Kristen kedepannya sikap yang perlu kita bangun dalam mengikuti perayaan Ekaristi ialah sikap iman sebagai hubungan pribadi dengan Tuhan. Dengan demikian, sikap paling dasar yang harus kita kembangkan untuk dapat merayakan Ekaristi dengan saksama adalah sikap iman pribadi. Iman sebagai hubungan pribadi dengan Allah. Dengan demikian, kita akan memiliki kekuatan agar tidak mudah terjerumus dalam perilaku yang menyimpang. Dengan begitu, kita dapat mengalami perjumpaan dengan Yesus dan semakin merasakan kehadirannya dalam hidup kita setiap hari. Baik, terima kasih. Marilah kita sama-sama menimba inspirasi dari kitab suci. Saya mempersilakan kepada seorang untuk membacakan kitab suci. Bacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Dalam petunjuk-petunjuk berikut ini, aku tidak dapat memujikannya, sebab pertemuan-pertemuanmu tidak mendatangkan kebaikan, tetapi mendatangkan keburukan. Sebab pertama-tama aku mendengar bahwa apabila kamu berkumpul sebagai jemaat, ada perpecahan di antara kamu. Dan hal itu sedikit banyak aku percaya. Sebab di antara kamu harus ada pihak yang berbeda, supaya nyata nanti siapa di antara kamu yang tahan uji. Apabila kamu berkumpul bukan untuk makan perjamuan Tuhan. Sebab pada perjamuan itu, tiap-tiap orang memakan dahulu makanannya sendiri, sehingga yang seorang lapar dan yang lain mabuk. Apakah kamu hendak mempunyai rumah sendiri untuk makan dan minum? Atau apakah kamu hendak menghina jemaat Allah dan mempermalukan orang-orang yang tidak mempunyai apa-apa? Apakah yang kukatakan kepada kamu memuji kamu? Dalam hal ini aku tidak memuji. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah ia mengucap syukur, ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Lakukanlah ini sebagai peringatan akan aku." Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan dengan darahku. Lakukanlah ini setiap kali kamu meminumnya sebagai peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberikan kematian Tuhan sampai ia datang. Jadi siapa saja yang dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu, hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Sebab siapa yang makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Baik, saudara-saudara yang terkasih, setelah kita mendengarkan isi kitab suci, saya mengajak saudara-saudara sekalian untuk menjawab beberapa pertanyaan ini. Yang pertama, setelah kita mendengarkan sabda Tuhan yang barusan kita dengarkan tadi, kira-kira ayat mana yang sangat menarik dan sangat menyentuh hati saudara-saudara? Baik, kepada saudara ini. Kalau dari saya, berdasarkan bacaan dari kitab suci tadi, ada salah satu ayat tadi yang bisa saya petik dan saya mengerti sendiri bahwa bunyi dari ayat tersebut adalah, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Jadi di sini yang membuat saya terkesan dalam ayat tersebut bahwa di sini ketika kita menghadiri perayaan Ekaristi, kita itu menyantap tubuh dan darah Kristus. Dan di sini ketika hosti sudah dikonsekrasi, berarti itu berarti menandakan bahwa yang kita santap itu adalah tubuh Tuhan sendiri. Jadi betapa pentingnya kita juga harus mengikuti perayaan Ekaristi dan bisa menerima komunion. Sekian, terima kasih. Baik, mungkin saudara. Dari saya tertarik di ayat 12
hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia akan makan roti dan minum dari cawan Injil. Alasan saya memilih ayat ini karena sangat menyentuh, karena mengingatkan bahwa menerima Ekaristi bukanlah hal yang biasa atau sekedar rutinitas saja. Mungkin dari pengalaman kita juga, kadang kita kalau datang misa itu hanya untuk memenuhi kewajiban, kadang hati kita belum siap, kita masih terbawa emosi dengan suasana yang dari rumah kita bawa ke misa. Ayat ini mengingatkan saya bahwa kita itu merasa ditegur bahwa sebelum menerima tubuh dan darah Kristus itu kita perlu merefleksikan diri, mempersiapkan diri kita agar kita siap menerima tubuh dan darah Kristus dalam misa. Karena kita kan tahu Tuhan itu menyerahkan dirinya untuk menebus dosanya. Jadi oleh karena itu ketika kita mengikuti perayaan Ekaristi, kita harus benar-benar mempersiapkan diri dan hati kita. Baik, terima kasih. Nah, selanjutnya pertanyaannya, apa pesan teks kitab suci bagi kita dalam menghayati Ekaristi dalam kehidupan sehari-hari? Baik, dari saya, pesan bagi kita yaitu kita diajak untuk menghormati Ekaristi sebagai perjamuan Tuhan yang suci, dan kita juga perlu mempersiapkan diri kita dengan sungguh-sungguh, baik secara batin maupun sikap hidup itu. Dan kita juga kita diingatkan untuk hidup dalam kasih dan persatuan, bukan hanya di dalam gereja tetapi juga di dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik, terima kasih. Mungkin bisa ada teman-teman. Dari saya, pesan yang bisa saya yaitu kita pergi gereja itu bukan untuk dibawakan ke orang-orang kalau kita itu setiap hari datang ke gereja. Nah terus kita itu pergi ke gereja itu kan tujuannya untuk berbicara dengan Tuhan. Nah jadi kita itu kalau pergi ke gereja itu bukan hanya hati dan pikiran kita saja yang ada di situ, melainkan kita itu harus mengikuti rangkaian Ekaristi yang kita ikuti dalam perayaan Ekaristi. Karena pada saat pastor itu mengangkat tubuh dan piala dan roti itu, situ itu betul-betul Allah itu hadir. Jadi kita itu harus sungguh-sungguh dan mengarahkan pikiran kita itu harus semuanya itu tidak boleh memikirkan hal-hal yang tidak perlu. Jadi selama perayaan Ekaristi itu kita itu wajib pandangan itu harus tertuju pada piala dan roti yang sudah dikonsekrasi. Baik, terima kasih. Saya dapat menyimpulkan bahwa Ekaristi merupakan sumber dan puncak seluruh hidup Kristen. Melalui Ekaristi, hakikat gereja sebagai tanda dan sarana persatuan dengan Allah dan sesama terwujud. Dalam Katekismus Gereja Katolik mengajarkan bahwa Ekaristi merupakan sumber dan puncak seluruh kehidupan Kristiani dan hakikat dan rangkuman hidup kita. Ekaristi diberikan sebagai kurban tubuh dan darah Kristus, agar dengan mengambil bagian di dalamnya kita dapat bersatu dengan dan menjadi satu tubuh. Dengan menerima Ekaristi, kita dipersatukan dengan Kristus dan melalui Dia kepada Allah Tritunggal, sebab Ekaristi adalah kenangan kurban Yesus dalam ucapan syukur kepada Allah Bapa oleh kuasa Roh Kudus. Baik, setelah kita mendengarkan sama-sama cerita tadi dan menimba inspirasi dari kitab suci, kira-kira apa tawaran dari saudara-saudari atau aksi konkret atau rencana tindak lanjut dari saudara-saudari? Baik, kalau dari saya, salah satu rencana atau aksi konkret yang bisa kita lakukan itu seperti yang kita ketahui selama ini, bahwa banyak masyarakat itu yang masih belum mengerti tentang arti Ekaristi yang sesungguhnya. Jadi alangkah baiknya terutama untuk kita sebagai calon katekis, jadi untuk kedepannya kita bisa turun ke lapangan, seperti misalkan ada hari-hari tertentu atau dalam minggu-minggu tertentu dalam satu bulan,
harusnya bisa turun ke masyarakat, dan dari situ kita bisa memberikan pengajaran kepada mereka tentang betapa pentingnya Ekaristi, dan juga di sini mereka itu bukan hanya hadir ketika dalam melakukan ketika mengikuti perayaan Ekaristi harus berpartisipasi juga secara aktif. Sekian dan terima kasih. Kita itu tidak hanya pergi ke gereja setiap hari, tetapi kita juga itu harus menyadari bahwa masih banyak orang-orang di sekitar kita yang membutuhkan bantuan kita. Dimana itu kita mengisikan sedikit uang jajan kita untuk membantu orang yang sedang berusaha. Itu dari saya. Baik, terima kasih. Saudara-saudari, apakah aksi konkret yang ditawarkan oleh saudara-saudari setuju? Setuju. Baik, saya minta kepada saudara-saudari untuk membawakan kita ke dalam doa permohonan. Siapa yang itu berdoa? Kalau Bapa yang baik, terima kasih Engkau telah menyembuhkan kami melalui sabdamu hari ini. Semoga kami bisa menjadi anak muda yang terlibat aktif dalam perayaan Ekaristi. Marilah kita memohon. Kabulkanlah kami ya Tuhan. Pada kami surga, semoga dengan nikmat kami di sini, kami tidak hanya berada di sini saja, melainkan kami selalu mendengarkan sabdamu, dan tidak hanya itu juga kami juga mengatakan itu semua dalam kehidupan sehari-hari, dan juga membantu saudara-saudari kami yang membutuhkan bantuan kami. Marilah kita memohon. Kabulkanlah kami ya Tuhan. Mari kita cukupkan doa permohonan kita dengan doa yang diajarkan oleh Kristus sendiri. Bapa kami Yang ada di surga, dimuliakan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang salah pada kami. Dan jangan masukkan kami dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. baik, saya mengucapkan terima kasih kepada saudara-saudari yang telah meluangkan waktunya, yang telah mengikuti katekese ini. Semoga katekese yang saya bawakan pada kesempatan ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Pengasih, terima kasih atas penyertaan-Mu dalam proses katekese yang telah kami langsungkan ini. Terangilah kami semua dengan roh cinta-Mu, agar semakin memahami, menyadari, dan menghayati bahwa Ekaristi adalah sakramen hidup, sehari-hari dan sumber serta puncak seluruh hidup kami. Semoga dengan pengalaman ini kami sanggup untuk semakin mengimani Engkau. Semoga dengan terang sabdamu kami semakin setia dan kami bisa membangun persekutuan dan persaudaraan bagi sesama yang mengalami kesusahan. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin.